Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab yang ke-11, babul mujahadah. Ayat-ayatnya sudah kita bahas, bahkan kita juga sudah muqaddimai apa makna mujahadah yang diambil dari kata-kata jihad, al-juhdu awil jihad, kesungguhan atau perjuangan. Dan berkali-kali, mungkin 3 atau 4 kali pertemuan kita sudah membahas apa macam-macam jihad dalam Islam, dari jihadul kafirin, jihadul munafiqin, jihadul fasiqin, jihadul syaitan, dan terakhir adalah jihad an-nafs. Saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut. Sepertinya kita sudah sampai hadis yang ketiga. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dalam satu riwayat, ni'matani azimatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat besar, banyak dari manusia ini tertipu dengannya. Maghbun fihima, tidak memperhatikan dengan serius, sehingga tertipu dengan 2 nikmat ini. Dan 2 nikmat ini hampir setiap hari Allah berikan kepada kita. Apa itu? As-sihhah, nikmat kesehatan. Dan yang kedua, wal faragh, nikmat waktu kosong, waktu senggang. Jemaah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah ini. Karena pagi ini fisik kita sehat, ya, pikiran kita juga sehat, perasaan kita juga sehat, jiwa kita juga sehat, waras Pak, semuanya sehat. Dan pagi-pagi kita bisa melangkahkan kakinya ke rumah Allah, berarti kita tidak tertipu dengan nikmat sehat ini. Betapa banyak orang sehat tapi lelap dengan tidurnya, dia tidak mensyukuri nikmat ini. Betapa banyak orang sehat ya karena ingin sehat lagi Pak, sampai subuhnya terlupakan juga goesnya sebelum subuh Pak. Tidak tahu salat subuhnya di mana itu. Mudah-mudahan salat subuh di masjid yang dia lewati saja jamaah sekalian. Ini sehat
juga akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sihhatu. Dalam satu riwayat, wa sihhataka qabla saqamik. Tolong masa sehatmu itu sebelum tiba masa sakitmu. Kemarin sempat saya bahas hadis badiru bil a'malis shalihat. Ayo berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal saleh sebelum datangnya nanti sab'ah, 7 ujian menimpa pada kita. Salah satunya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maradun atau maradan mufannida, sakit tidak sehat yang kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab kalau kita tidak mensyukuri nikmat sehat ini, bisa merusak Pak fisik kita. Banyak tidur nggak sehat juga Pak. Banyak berolahraga nggak sehat juga. Apalagi banyak makan juga tidak sehat. Kurang makan juga tidak sehat. Kita proporsional jamaah sekalian. Ini fisik amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita hari ini 1 Muharram ya. Yang berarti secara bilangan umur kita bertambah. Tapi sebenarnya jatah hidup kita berkurang. Karena kita menuju pada satu titik ajal. Mumpung kita sehat, ma'asyal muslimin, jangan kemudian kita sia-siakan kesehatan kita. Sebab kalau jenengan sakit, tidak menjaga nikmat sehat ini, pastinya kita tidak bisa salat subuh berjamaah di masjid seperti ini. Kalau kita sakit, tidak menjaga nikmat sehat ini, pasti juga sampai tidak bisa tahajud sebelum subuh tadi. Kalau kita sakit karena tidak menjaga nikmat sehat ini, juga tidak bisa bekerja, yang akhirnya merepotkan banyak orang jamaah sekalian. Kalau kita sakit tidak menjaga nikmat sehat ini, baca Quran pun ngantuan Pak. Dibuka 1 lembar udah gak kuat kita. Peluang-peluang amal saleh itu ketika tidak menjaga nikmat sehat ini lepas begitu saja. Diingatkan oleh Rasulullah, maghbun, memang banyak manusia tertipu dengan nikmat sehat ini. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga Pak amanah fisik ini ya. Sehat terus menerus. Sehat jasmani, sehat juga rohani. Sehat juga pikiran juga Pak, jangan dirusak. Ya. Jangan dirusak kesehatan berpikir kita. Renungilah kebesaran Allah. Maksimalkan otak kita untuk banyak membaca, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehat perasaan juga. Paling tidak biasanya para ulama membahas sehat ini adalah kaitannya dengan fisik ini. Silakan berolahraga, tapi olahraga yang betul-betul menyehatkan diri kita. Niat kita berolahraga, saya ingin maksimal menikmati nikmat sehat ini sehingga bisa beribadah kepada Allah. Silakan makan Pak, karena kita makan untuk menjaga kesehatan fisik kita. Jangan kurang, jangan pula apa? Berlebihan. Ya, kurang sampean pucat, berlebihan sampean kolesterol dan asam urat. Gemuknya tidak bisa ditahan. Akhirnya malas datang ke masjid. Sakit ya Mas sekalian. Ini kan berbagai macam penyakit itu kan karena masalah perut kita bermasalah Pak ya. Karena kita semua masuk, mengganggu pencernaannya dan lain sebagainya, sakit. Dijaga semua ma'asyar muslimin. Istirahat kita. Jenengan juga berlebihan beristirahat, sumpek juga Pak. Tak maksimal pula beribadah. Terbuang peluang-peluang amal saleh itu. Kurang istirahat,
Pucat kita juga Pak, sama juga. Jadi jaga fisik ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Wali badanika alaika haqqa." Badanmu itu punya hak untuk diperhatikan. Waktunya tidur ya tidur, waktunya kita berolahraga ya olahraga, waktunya kerja kita kerja. Ketika tahu ada berita, ada penyakit menular, kita jaga dengan betul. Kenapa? Saya tidak ingin sakit, saya ingin sehat, karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengalami Pak, dalam bulan yang lalu sakit, sempat masuk rumah sakit juga, terlentang 4 hari, tidak enak juga. Yang jelas amanah-amanah pengajian sudah nggak bisa saya hadiri ya. Hatta mau tahajud di rumah sakit tidak bisa juga Pak, tidak khusyuk, nyentuh air menggigil. Peluang-peluang kebaikan itu lepas. Ya memang insya Allah innamal a'malu binniyat, insya Allah tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Tapi kan beda Pak ketika melaksanakan dengan tidak melaksanakan. Suasana batin, suasana pikiran ya terasa sekali. Inilah nikmat yang banyak di antara manusia tidak mensyukuri nikmat sehat ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Pak, masalah fisik ini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkan badanku, sehatkan pula kedua mataku, sehatkan pula kedua telingaku. Masya Allah, luar biasa ini jamaah sekalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kesehatan ini. Jangan sampai kita tertipu. Banyak orang sehat tapi maksiat Pak, na'udzubillah. Maksiat sana, maksiat sini. Atau apa ya, tidak bisa menggunakan pada sesuatu yang maksimal akan kesehatannya itu. Oke, saya pikir cukup jelas ini. Yang kedua, wal faragh. Apa faragh ini? Waktu senggang. Waktu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan benar Pak. Saya jadi teringat ada satu buku dulu saya pernah baca 30 tahun yang lalu, buku ini Pak, lebih bahkan ya, namanya Al-Waqtu Imarun au Dimarun. Waktu kita memakmurkannya atau kita menghancurkannya. Coba Pak, nggak terasa kita tiba-tiba umur kita sekarang udah kepala 5 ya, kepala 6, kayaknya kebanyakan kepala 6 di sini Pak ya, kepala 6, ada juga yang kepala 7. Nggak terasa waktu berjalan Pak. Pertanyaannya kalau ditimbang-timbang, mana kira-kira yang paling banyak amal solehnya dengan amal biasa-biasanya? Saya tidak mengatakan dengan amal dosanya Pak, insya Allah masih banyak amal solehnya daripada dosanya kita ini jamaah sekalian. Tapi ada amal-amal yang terbuang percuma jamaah sekalian. Di kitab itu ini menggelitik juga Pak, kitab itu sampai dibagi Pak, manajemen waktu itu ma'asyal muslimin. Dari waktu tidur, waktu bekerja, waktu bermain, waktu nonton televisi, waktu cangkruan, apalagi Pak, waktu buka HP, buka WhatsApp ya, dan waktu beribadah. Mana yang kira-kira kalau diukur-ukur yang paling banyak ini ma'asyar muslimin? Ngeri juga Pak. Saya sekarang berada pada umur 60 tahun 6 bulan ya. Karena 6 Februari yang lalu itu persis umur saya 60 tahun kalau mengikuti almanak miladiyah Pak. Kalau mengikuti almanak hijriyah, umur saya sudah 62 tahun, nanti Ramadan 63 Pak, umurnya Rasulullah. Ya kalau nyampe nanti Ramadan, mudah-mudahan panjang umur semua. Umur ya akhi, umur Pak, umur. Ya Allah. Nah ikhwatal iman, coba sampai ukur Pak dengan ukuran tidur saja. Rata-rata kita tidur karena 8 jam yang sehat katanya ya.
Kalau misalnya kalau tua-tua dikit Pak sudah nggak nyampe 8 jam, 5 jam. Ya walaupun nanti ngantuk-ngantuk siang, kalau dirapel semua kurang lebih 8 jam lah. Itu yang sehat. Kalau umur saya 60 tahun jamaah sekalian, kalau dijumlah semuanya Pak, berarti kalau 8 jam kan sepertiga hari ya. Ya, kalau umur saya 60 tahun berarti umur saya habis untuk tidur berapa tahun? 20 tahun Pak. Katanya orang Madura Pak, 20 tahun. 20 tahun, 20 tahun Pak. Habis terbuang untuk tidur toh. Untung Pak ya, untung Nabi mengajarkan kepada kita ya, karena tidur itu waja'alal laila libasa. Allah jadikan malam itu untuk apa? Istirahat. Memang sudah istirahat karena badan punya hak untuk istirahat. Tinggal kita bertanya, kualitas tidur kita itu ini kan faragh Pak, waktu kosong, waktu terbuang ya, untuk istirahat. Terbuangnya itu di jalan Allah atau di jalan nafsu kita. Oleh karenanya Rasulullah yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam menginginkan Pak kepada kita hatta tidurnya pun tidur ibadah. Tidur ibadah Pak. Tentu tidur dalam kondisi berwudu ya. Kemudian kita membaca suratul Fatihahnya 5 ayat pertama Al-Baqarah itu, tengah-tengahnya ayat kursi, dan terakhir 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu. Kemudian dekatkan tangan kita Pak ke mulut kita ini, bacalah kata Nabi, ini hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim itu, dekatkan ke mulut kita, baca qul huwallahu ahad dengan suara mendesah itu. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, kemudian suruh tiup Pak dan usapkan seluruh anggota tubuh kita ini. Kemudian kita ucapkan lagi doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allahumma inni wada'tu jambi wa bika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadhu bihi ibadakas salihin. Luar biasa ini jamaah sekalian, berkualitas Pak tidur kita ini Pak. Sampean mau bangun jam berapa saja tanpa alarm pun bangun sendiri jamaah sekalian. Ini min ajaib, keajaiban doa yang Nabi ajarkan pada kita ma'asyarul muslimin. Di luar nalar Pak. Jadi waktu tidur pun al-faragh ini termanfaatkan. Tidur yang diridai oleh Allah. Aku letakkan punggungku ini ya Allah karenamu. Dan Engkau pula yang memerintahkan aku untuk meletakkan punggung itu untuk istirahat. Sekiranya Engkau akan mencabut nyawaku, aku tidak bangun-bangun lagi, rahmati diriku ini, ampuni diriku ini. Sekiranya Engkau bangunkan lagi aku nanti, kayak sekarang kita ini bangun lagi Pak ya, fahfadha, jagalah diriku ini sebagaimana Engkau menjaga pada hamba-hambamu yang saleh itu. Luar biasa ini Pak. Inilah tidur yang berkualitas. Faragh Pak, waktu faragh tapi termanfaatkan ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 60 tahun insyaallah Pak, saya tidur ibadah 20 tahun. Mudah-mudahan begitu ya. Coba evaluasi Pak. Banyak sekali orang tidur kadang-kadang lupa Pak. Tiba-tiba melompat saja Pak. Enggak sikat gigi, enggak cuci muka juga. Apalagi jemaah, enggak doa juga Pak. Wis gak karuan. Tidurnya pun juga nggak berkualitas dan tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Beda ya kalau antum tidur kemudian ke sebelah kanan Pak. Subhanallah ya. Terus telapak ini ya, sampai sentuhkan ke sini Pak, ke pipi Pak. Nikmatnya beda. Beda nikmatnya Pak. Tapi kalau sampai tidur begini Pak, geringgingan ini Pak. Geringgingan. Tapi kenapa sini kok tidak geringgingan Pak? Coba buktikan nanti sampean. Ini mukjizat ya Rasulullah. Saya merenungi betul. Tidur Pak begitu ditekan sama pipi kita, sama kepala kita begini. Subhanallah. Walaupun nanti begitu sudah khusyuk kan kita miring kita lupa dah Pak ya. Tapi kalau kita tidur begini tidur ke sini jamaah sekalian, itu keringgingan Pak, tidak enak semua. Apa kata orang Madura itu Pak?
Hipai itu apa? Hipai apa? Tak enak Pak. Ikuti sunnah ke sebelah kanan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini waktu faragh, ya, faragh yang memang itu tuntutan kita secara pribadi. Yang repot Pak ada faragh, ini hari Ahad ya, libur lagi Pak ya, kan faragh juga ya. Manfaatkan ya waktu faragh sampean Pak akrab dengan keluarga, akrab dengan istri, ibu akrab dengan suami. Manfaatkan untuk silaturahim ke tempat-tempat, ke orang-orang yang baik-baik. Sambangi mantu, sambangi mertua. Sehingga waktu kosong kita, waktu faragh kita Pak, pada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah kan dengan masalah waktu ini. Banyak sekali ayatnya. Kayak sekarang ini wal fajri. Wal fajri Pak, demi waktu fajar, demi subuh seperti ini. Bersumpah dengan ada apa dengan waktu subuh ini? Ternyata banyak manusia ini di waktu subuh masih khusyuk Pak dengan tidurnya. Wal fajri walayalin ashar, kemarin sudah kita lewati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Apalagi wadduha, nanti masuk waktu duha. Jangan langsung kerja Pak. Duha itu muqaddimah sampai berkomunikasi dengan Allah. Makanya ada salat apa? Salat duha. Jamaah sekalian, supaya sebelum sampai beraktivitas masih nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam ketika sudah mulai gelap dan demi siang ketika sudah mulai terang. Ada apa ini Pak siang dan malam ini? Berarti Allah kalau bersumpah dengan makhluknya, makhluk itu Pak perlu perenungan buat kita semua. Terakhir, sumpah terakhirnya masalah waktu apa? Kita semua hafal ya. Wal asr. Demi waktu itu sendiri Pak. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini, sesungguhnya semua manusia ini benar-benar dalam kondisi merugi dalam menggunakan waktu ini. Siapa yang tidak merugi? 4 ya. Itulah Pak yang hari-hari kita, waktu-waktu kita memperkuat iman kita Pak. Illal ladzina amanu. Masya Allah. Terus memproduksi amal saleh wa amilus salihat. Baik amal saleh hablum minallah atau amal saleh hablum minan nas. Namanya manusia Pak saling mengingatkan satu sama lain. Wa tawassaw bil haqq. Hidup ini banyak tantangan. Wa tawassaw bis sabr. Dan begitu seterusnya ma'asyar muslimin. Bapak Ibu, al-faragh. Lihat kok bisa ada manusia sekarang Pak santai, terus ngelamun, duduk, suka menyendiri di kamar. Habis waktunya Pak belok sana belok sini, yang dilihat HP, ketawa sendiri Pak, lihat WhatsApp ya. Iya, apalagi WhatsAppnya WhatsApp grup itu Pak, grup alumni. Waduh, ini yang repot lagi jamaah sekalian. Itu omongannya kasar-kasar. Saya minta maaf sama teman-teman alumni 82 di SMA saya dulu Pak. Minta maaf ya izin, HP ku walaupun supaya nggak tersinggung Pak, suka hang, saya bilang kebanyakan. Padahal nggak kuat Pak, karena habis waktu saya untuk membuka itu. Apalagi Jumat saya suka share tulisan saya pekanan itu yang merespon ratusan jamaah sekalian. Buka satu-satu, habis waktu Pak. Jadi mohon maaf ya kalau jenengan mau ya kalau bisa telepon saja Pak, karena terlalu banyak untuk saya bukain jamaah sekalian Pak. Habis waktu Pak. Apalagi kemudian masuk ke YouTube Pak. Waduh. Masuk lagi ke Instagram Pak. Waduh. Iya, kalau yang di YouTube dilihat kita pengajian Pak, ibadah sama Allah Ta'ala. Ya. Di YouTube yang kita buka Pak, tulisan-tulisan yang bermanfaat. Luar biasa jamaah sekalian. Tapi kalau dilihat YouTube Pak, film Cina, Korea, apa lagi Pak? India. India lagi Pak, ini 3 jam. Kok kuat lihat film 3 jam ya opo itu Pak? Saya tidak nyangka 3 jam betulan Pak, 180 menit. Kan 3 jam ya? Waduh,
Dahsyat itu. Habis waktu pada sesuatu tidak ada manfaatnya, ma'asyiral muslimin. Halo, mohon maaf. Buang hajat. Saya mau detail sedikit masalah ini, Pak. Ini hal-hal yang aplikatif di lapangan. Buang hajat. Tahu buang hajat, Pak ya? Buang kotoran. Dan dua-duanya najis, Pak. Baik kotoran dari kemaluan kita di depan atau kemaluan kita di belakang. BAB atau BAK. Najis itu, Pak. Dan tempat toilet itu, Pak, tempatnya jin. Jangan lama-lama sampean di sana, jemaah sekalian. Yang repot masuk kamar mandi megang HP, Pak. Ikut nyanyi pula, Pak. Iktikaf di kamar mandi. Enggak benar itu, Pak. Apa enggak takut pas seperti itu, Pak, datang malaikat maut, sakratil maut, jemaah sekalian. Kejam kita di dalam situ, jemaah sekalian gitu. Kita harus punya niat, Pak, masuk kamar mandi tidak mau lama. Itu tempat kotoran, Pak. Banyak kuman di situ, Pak. Kalau nggak dibersihkan tiap hari, banyak kuman, Pak. Ya, apa? Buang air kecil, buang air besar, kuman semua itu, jamaah sekalian gitu. Jangan sampai nikmat di kamar mandi, Pak. Hatta sudah ada eksosnya, jamaah sekalian gitu. Bersegera kata Nabi. Makanya begitu masuk suruh ucapkan apa? Bismillahi apa? A'udzubillahi minal khubus wal khaba'ith. Khubus wal khaba'ith, ya Allah. Dari kotoran nyata itu, jamaah sekalian, namanya BAK, BAB itu kan kotoran najis itu, Pak. Najis yang keluar dari kemaluan kita, dua-duanya itu. Wal khaba'ith, apa khaba'ith, Pak? Jin dan setan yang ada di situ. Nah, saudara, jangan lama-lama di kamar mandi. Ini al-faragh, Pak. Memang nikmat memang, Pak. Apalagi duduk terus ngelamun kemana, aduh. Wah, subhanallah, kalau godaan saya, Pak, kadang-kadang masuk apa namanya Pak, ide-ide baru di kamar mandi kadang, Pak. Ajib. Pas di luar, tidak masuk kamar mandi, kayak memang sengaja sama setan supaya lama, Pak, bisa ngelamun kemana-mana. Tidak akan barokah, ya akhi. Ide besar munculnya dari kamar mandi, tidak masuk akal, Pak. Ya hanya kalau sudah ingat silakan, tapi cepat keluar, Pak. Catat segera langsung, ya maaf sekalian. Tapi kalau terus kelamaan, Pak, ada orang di kamar mandi sampai setengah jam, Pak. Ada pula yang 1 jam. Apalagi yang was-was segala macam, ya maaf sekalian gitu. Yang digoda oleh jin dan setan untuk berlama-lama mandi dari mulai subuh, Pak, tidak selesai subuh sampai subuhnya habis tidak keluar-keluar juga, Pak. Was-was, ulangi lagi, Pak. Itulah cara setan untuk menggoda manusia, ma'asyarul muslimin. Nah, ikhwatal iman, al-faragh, hati-hati dengan apa? Waktu apa? Waktu kosong. Cangkruan, Pak. Apa cangkruan ini? Baduan. Baik baduan di emperan masjid, ya, apalagi di apa? Di depan rumah, Pak, yang dikasih sengaja apa namanya? Apa? Untuk jaga keamanan kampung itu apa tuh, sampean menikmati. Ya kalau sudah ada tugasnya, kasihkan apa tugasnya, Pak. Sampean jangan ikut-ikut. Silakan, cangkruan tidak ada masalah untuk mempererat hubungan tali silaturahim, ya. Paling lama 1/4 jam. Say hello saja. Kalau tidak habis, Pak. Di utara aja, Mas, kan ada satu kelompok komunitas. Itu dikenal, Pak. Rumahnya itu di tempat cangkruan, Pak. Dari mulai jam 6 pagi sampai jam 10, Pak. Omongannya kemana-mana. Dan masing-masing orang bawa, Pak. Yang satu bawa ini, yang satu bawa ini, yang satu. Itu semakin jadi obrolannya, jamaah kan. Tidak ada manfaatnya, ketawa. Coba kalau dimanfaatkan, Pak, di hari seperti ini, bersama istri, bersama anak-anak, bersama cucu. Apalagi kita juga berada di bulan-bulan mulia begini, ya. Bulan keluarga, Pak, hari ini, Pak. Bulan-bulan ini, hari-hari seperti ini. Manfaatkan waktu kosong pada sesuatu yang betul-betul bermanfaat. Inilah sampean waktu kosong, subuh sampai syuruk, kosong kan, ya. Dimanfaatkan untuk itikafnya dikemas dengan kemasan pengajian. Masya Allah. Sakinah turun, rahmat Allah turun, doanya malaikat membersamai kita, dan yang jelas pengakuan Allah, insya Allah semua dosa sampean, Pak, pagi ini
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah itu jamaah sekalian. Wa dzakarahumullahu dan Allah Pak memproklamirkan dirinya, memuji-muji kita. Kok bisa umatku, hambaku itu bertahan di masjidku. Dia mengabdi kepadaku, membedah ayat-ayatku, membedah sunnah-sunnah nabiku. Allah bangga Pak. Saksikan yang mereka semua yang ada di masjid seperti itu, bukan hanya masjid Raudhatul Jannah saja Pak. Semua masjid ada kajian begini, semuanya aku ampuni dosa-dosanya kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini waktu faragh Pak, faragh. Sebenarnya ya kalau jenengan sadar bab kini Pak, sampai tidak akan pikun sampai tua Pak. Karena setiap detiknya, setiap waktunya itu dimanfaatkan pada sesuatu yang bermanfaat. As-sihhatu wal faragh. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang keempat itu dari Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis muttafaqun alaihi riwayat Bukhari Muslim. Sering kita dengar hadis ini jemaah sekalian. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Nabi itu pernah salat malam dan aku protes karena setiap datang menemui aku selalu minta idzini li an a'budu rabbi, izinkan aku untuk berkomunikasi dengan Tuhanku. Aisyah Pak maunya bersenang-senang. Iya. Datang justru bangun tengah malam tahajud Pak Nabi itu, dan nikmat tahajudnya gitu, sampai gak tega Aisyah jemaah sekalian. Faqultu ma ya Rasulullah lima tada'u hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Kenapa engkau ngoyo begini ya Rasulullah? Kok sampai berbuat begini ya Rasulullah? Engkau ini sudah manusia yang sudah diampuni dosanya, yang sudah lewat dan yang akan datang. Kau manusia maksum, Nabi pilihan Allah. Aku perhatikan kakimu bengkak loh. Saking apa Pak? Lamanya salat malam sampai bengkak kakinya. Saya tidak tahu Pak. Saya di salat malam pernah di Mekah di Ramadan jamaah sekalian, tidak pernah turun dari masjid 24 jam jamaah sekalian. Kita sujud, kita ruku. Idul Fitri Pak enggak bengkak-bengkak juga. Kan berarti kan menunjukkan keseriusannya Pak Rasulullah SAW bengkak. Kenapa? Dia memanfaatkan waktu Pak. Daripada kosong dan saya segar, bangun ya akhi. Perbaharui uduk kita. Salat malam. Luangkan waktu, jangan hanya menunggu subuh saja kalau bisa ma'asyar muslimin. Ya walaupun tetap subuh ini yang paling utama ya akhi ya. Ini kan puncaknya Pak. Memang sengaja sampai muqaddimah dengan salat tahajud supaya subuhnya lebih khusyuk lagi jamaah sekalian. Sudah ada muqaddimahnya Pak. Sehingga masuk subuh, beda jamaah sekalian salatnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ingin membuat waktu terbuang begitu saja. Imam Hasan Al-Basri rahmatullah alaih pernah sekali waktu Pak melewati sekelompok sahabat-sahabatnya yang berjalan jamaah sekalian. Yang duduk-duduk di pinggir jalan. Dipanggil ya Hasan, ta'al najis ma'al, duduk sini. Dilihat sama Sayyidina Hasan. Ente bisa enggak memberhentikan matahari itu kata dia. Nyambung Pak. Bisa enggak memberhentikan matahari itu gitu. Kalau bisa saya mau duduk gitu. Masalahnya matahari berjalan terus gitu. Saya tidak pengen waktu saya terbuang pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Al-Imam Auza'i, ulama-ulama terdahulu Pak salafus saleh, khususnya para tabi'in jamaah sekalian, itu sampai di kamar mandi pun Pak, kan tidak boleh zikir ya. Itu nyuruh muridnya Pak, suruh bacakan ya, keras-keras. Saya ingin mendengarkan omongan dari luar tuh Pak, hadis Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Pak. Jadi di kamar mandi pun juga ada yang memasukkan sesuatu yang positif ke telinganya masyaallah muslim. Tapi dengar dari orang lain, bukan dia membaca Pak. Kenapa? Tak ingin saya terbuang waktu pada sesuatu yang tidak punya nilai.
Memang ini generasi terdahulu Pak ya. Nabi sudah melegitimasi. Minimal bagi kita saudara sekalian, saya tidak pingin Pak tuanya kita ini al-faragh, waktu senggang Allah berikan terbuang percuma. Biasanya Pak orang kalau tidak banyak mikir itu cepat pikun Pak. Betul. Faragh Pak terbuang percuma, tidak jelas Pak. Semakin tua kita bukan semakin cerdas Pak. Ini penemuan terakhir katanya Pak. Umur 60 tahun, 70 tahun sampai semakin banyak baca Al-Quran Pak, semakin bijak kita berpikir Pak. Kan kalau temuannya orang-orang bedah saraf itu Pak, kan otak kita semakin hari kan semakin banyak yang mati sel-sel otak Pak ya. Justru sekarang berbahagialah orang umur masuk 60 tahun, 70 tahun kemudian dia bisa berpikir, mau belajar, itu lebih cakep kan, lebih cepat nangkapnya Pak. Ya. Tapi kalau dibuat tidur, banyak tidur dan menikmati banyak tidurnya Pak, akhirnya apa? Pikun. Sedikit lupa Pak. Kunci di mana? Ketemu dengan mantunya. Kamu siapa? Lu ya apa Pak? Anaknya yang paling tua. Lu siapa kon? Lupa Pak. Terus oh ingat Pak. Nanti lupa lagi gitu. Tapi kalau waktu dimanfaatkan kepada sesuatu yang positif, membaca, baca Al-Quran, banyak zikir, silaturahimnya jalan, insya Allah jamaah sekalian kita tidak akan termasuk orang yang merugi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun ayat ini ma'asyarul muslimin, wal asri innal insana lafi khus, Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan wallahi demi Allah, andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an cukup dengan ayat ini saja, wal asri lakafathum, bagi manusia sudah cukup jadi pedoman dalam hidupnya itu ya maaf kalian. Dia tidak akan main-main akan umurnya, sehingga hidupnya Pak, imannya berkualitas, produksi amal salehnya terus menerus, dan hubungan interaksi antara manusianya Pak baik. Kenapa? Ada tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Inilah waktu yang termanfaatkan dengan benar. Semakin hari semakin kuat imannya, semakin hari semakin banyak amal salehnya, dan semakin hari Pak tidak punya banyak musuh Pak. Karena satu sama lain silaturahimnya jalan, saling mengingatkan akan kebenaran dan kesabaran dalam hidup ini. Itulah yang diperbuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai malamnya pun Pak, tidak pingin larut malam lepas begitu saja. Ini waktu. I'dzini li an a'budu rabbi. Tapi kendati demikian ya akhi, dibangun kemesraan juga ya akhi. Minta izin pada Aisyah Pak. Minta izin pada istrinya. Izinkan ya, aku pingin berkomunikasi dengan Tuhanku. Masya Allah. Mau salat malam Pak minta izin, karena haknya dia masalahnya Pak. Bagiannya untuk tidur bersama dengan siapa? Ibunda kita Aisyah. Izinkan aku untuk berkomunikasi dengan Tuhanku. Kata Aisyah, ya Rasulullah, setiap datang kau begini. Engkau ini manusia maksum. Udahlah, kakimu bengkak loh. Apa kata Nabi jamaah sekalian? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak sepantasnya dan aku ingin sekali untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu ya akhil karim jamaah sekalian, optimalisasi ketaatan kepada Allah. Syukur itu Pak tidak akan terbuang waktu percuma pada sesuatu tidak ada manfaatnya. Syukur itu semakin kita diberi peluang oleh Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur yang sebenarnya. Apalagi di bulan Ramadan, Pak. Itu detik-detiknya sangat berharga. Kita dilewati kemarin ya. Di sini juga disebutkan pada hadis yang kelima juga dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah idza dakhala ahyal lail. Idza dakhala al-ashru ahyal lail. Nabi kalau masuk 10 terakhir Ramadan menghidupkan malam. Ya. Ayqadha ahla. Semua keluarganya dibangunkan, tidak hanya bicara pribadi Pak, keluarganya dibangunkan semua Pak, diingatkan sama Nabi. Jangan banyak tidur. Ini momentum istimewa. Ya, karena di malam-malam ini akan ada malam Al-Qadar masalahnya gitu. Wajadda dan bersungguh-sungguh Nabi itu. Wasya'dal mi'zar. Ada yang mengatakan Pak
mengikat apa namanya ini Pak, ikat pinggangnya jamaah sekalian, atau sya'dul mi'zar begini Pak, menyingsingkan bajunya Pak. Kayaknya ada pekerjaan serius ingin dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Ramadannya sudah lewat Pak ya. 10 hari pertama Dzulhijjah juga sudah kita lewati juga ya. Artinya 2 momentum besar sudah dalam tahun ini sudah kita lewati, dan sekarang berada tahun hari pertama Pak di tahun 1446 Hijriah sekarang. Artinya kita sudah punya, subhanallah ya, dan oleh Allah Pak diletakkan di momen-momen terakhir ya. Ramadan bulan yang ke-9, Dzulhijjah bulan yang ke-12 ya. Ya Pak ya. Ramadan itu pembentukan pribadi, Dzulhijjah itu Pak menata kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Kita akan masuk hari-hari berikutnya. Ini waktu ya, waktu Pak faragh. Sampai sudah punya modal, monggo lanjutkan jamaah sekalian kebiasaan-kebiasaan baik itu untuk mengisi hari-hari kita ke depan dengan suasana taat dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kebiasaan sampean puasa, ayo lanjutkan dengan puasa sunnahnya. Kebiasaan sampean salat tarawih dan salat malam di 10 hari pertama kemarin, lanjutkan dengan salat tahajudnya. Qur'annya dibaca lagi. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Saya tadi Pak dari rumah ke sini sampai tadi ada jeda waktu, Al-Baqarah tuntas saya baca Pak. Ya, 2 juz 5 lembar. Alhamdulillah. Tuntas. Minimal tidak punya utang Al-Baqarah hari ini. Selesai Pak. Tinggal baca Sab'ul Munjiyatnya, Yasinnya, Ad-Dukhannya, Al-Waqi'ahnya, Tabaraknya. Kemudian nanti siang-siang biasanya duhur saya baca. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa Pak? Miladiah tanggal 7 sekarang Pak ya, tanggal 7, 8 betul, 7 sekarang, juz 7, baca juz 7. Waktu manfaatkan Pak, manfaatkan pada sesuatu yang bermanfaat jamaah, dan beda, suasana hati beda jamaah sekalian Pak ya. Silaturahim, ini hari Ahad ya, siapa? Datangi Pak, untuk mengakrabkan satu sama lain di antara kita jamaah sekalian. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh, sibukkan dengan ibadah kepada Allah secara pribadi, perkuat hubungan hablum minan nas kita satu sama lain. Terakhir ya akhil karim, izinkan saya membacakan sebuah hadis Nabi yang ke-6 dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Memang kata Nabi, mukmin yang kuat itu lebih baik di hadapan Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat imannya Pak, kuat ibadahnya, kuat akhlaknya, kuat cara berfikirnya, kuat fisiknya juga ya, kuat etos kerjanya. Itu beda dibandingkan dengan orang Pak yang lemah iman ya, biasa-biasa ibadahnya. Enggak Pak, kita pingin qawi dalam segala hal. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun para ulama mengatakan bab ini kaitannya dengan masalah fisik. Mukmin yang kuat secara fisik itu lebih baik daripada mukmin yang lemah secara, walaupun wa fi kullin khair, karena memang nanti ada orang Pak, memang ada orang yang gagah betul Pak, tapi ada orang yang memang tidak bisa dipaksakan, lemes ya, tidak kuat jemaah sekalian. Ada nilai-nilai kebaikan di antara keduanya, tapi tetap yang kuat itu lebih banyak peluang amal salehnya jemaah sekalian, dan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, tolong perhatikan pada sesuatu yang bermanfaat buat kamu. Mumpung Pak sampean sehat, pikiran cerdas, perasaan aman ya, apalagi jemaah sekalian, fisiknya juga sehat. Sekali lagi, manfaatkan Pak pada sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uk. Terus setelah itu Pak, wasta'in billah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melampaui batas. Jadi walaupun kita sehat, proporsional Pak. Saatnya ibadah, tapi jangan ibadah terus. Tidak bagus juga jemaah sekalian. Soalnya kita manusia Pak, ada masa jenuh jemaah sekalian. Ya. Silakan perkuat, maksimalkan. Wasta'in billah wala ta'jiz. Wa in asabaka syai', nanti kalau kemudian menimpa kepada kita Pak. Ini kadang-kadang orang ahli ibadah, ahli taat,
ahli tahajud, tiba-tiba ada musibah yang di luar nalar kita, Pak. Jangan mengatakan lau anni fa'altu kadza, andai kata saya melakukan begini, tidak akan terjadi begini. Tidak, Pak. Tidak. Kita berjalan semua di atas apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruknya selama sampai berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, nikmati saja, Pak. Pasti di balik semua musibah-musibah itu ada hikmah besar menimpa kepada kita jamaah sekalian yang akan kita rasakan. Cuma kita kadang-kadang tidak sadar, Pak. Saya sering menyampaikan ya, kalau udah bab ujian itu kemarin sudah kita bahas, ujian itu bagi kita, Pak, semua nikmat sebenarnya, Pak. Karena itu cara Allah menghapus dosa kita. Kalau tidak punya dosa, lagian siapa yang tidak punya dosa? Ya. Jadi kalau ada musibah, Pak, kalau saya pribadi ada musibah, ini dosa yang saya perbuat. Saya kemarin sakit 4 hari, Pak, ini dosa yang saya perbuat. Sudah dosa, Pak, dosa. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dengan musibah itu jamaah sekalian. Ya. Terimalah itu jamaah sekalian. Walakin qul, katakan kata Nabi, qaddarallah. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa'a fa'al. Kalau Allah sudah berkehendak, terjadi menimpa kepada kita jamaah sekalian. Kenapa? Fa inna lau, kata-kata andai kata. Nah, ini Pak, tuftahu amal syaitan. Ini peluang untuk membuka amal syaitan menggoda kita. Coba enggak begini. Coba enggak begini. Enggak ada, Pak. Kita ke depan. Ini jadikan pelajaran buat kita. Jangan terulang lagi di kemudian hari ya. Jangan sampai nyalakan sana, nyalakan sini. Iya, tetap mengevaluasi, iya ma'asyarul muslimin. Menegur iya, mengingatkan iya, tapi jangan sampai kemudian terlalu dalam. Yang penting ke depan harus ada perubahan. Kita semua berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertama, Pak, memanjangkan umur kita semua ya. Sebab kalau panjang umur ya, akhi, dan iman ada, Pak, peluang-peluang amal saleh terbuka lebar bagi kita. Ya, tapi kalau pendek umur, peluang amal saleh tidak ada. Karena setiap manusia kalau sudah mati, Pak, tidak bisa ke pengajian lagi kan? Kalau mati tidak bisa salat, kalau mati tidak bisa baca Quran. Ya, panjang umur sampai sekarang sampean diberi oleh Allah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus suasana begini, Pak, sehat walafiat ya. Tapi sehat yang kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal barakah fil awqat. Masya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, salahas sa'at, saat-saat yang penuh dengan kebaikan. Ya, wal barakah fil awqat, dan keberkahan dalam waktu yang kau berikan kepada kami. Mudah-mudahan Pak, Bapak Ibu, waktu yang sudah Allah berikan kepada kita hari-harinya penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 1446 Hijriah ini hari pertama sekarang. 1 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya insyaallah Allah membuka peluang-peluang amal saleh bagi kita semua dan mampu melaksanakannya insyaallah, dan menutup rapat-rapat pintu maksiat kepada kita. Andai kata terjadi, namanya kita manusia ya. Ya, ayo Pak, mainkan hati kita, gerakkan lisan kita untuk memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal barakah fil awqat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.